Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Yulianti, NIM 34022 dari kelas Manajemen Reguler A. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas pertemuan ke-11 dari mata kuliah komputer bisnis. Nah, tugas yang akan dipraktikkan yaitu yang pertama ada menghitung net present value, yang kedua menghitung internal rate of return. Tugas yang akan dipraktikannya ada yang mesin A, mesin B, ini juga sama mesin A, mesin B. Nah, langsung saja di sini. Nah, saya sudah ada formatnya untuk pengisian dari NPV. Nah, NPV di sini kita akan mengambil data dari soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, tetapi di video sebelumnya saya mempraktikkan PP dan ARR. Nah, di sini saya akan mempraktikkan NPV. Nah, di sini ada cash inflow, discount factor, present value. Nah, ini juga sama. Nah, langsung saja cash inflow di sini kita isi dari payback periode yang sudah kita kerjakan. Nah, langsung saja untuk bagian mesin A, cash inflow di sini kita isi dari payback periode mesin A, yaitu ini. Kemudian di enter. Nah, di sini kita tinggal menarik saja ke bawah. Kemudian untuk diskon faktor kita gunakan rumus sama dengan 1 dibagi dengan kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, kemudian dikunci karena kita akan menarik rumusnya, kurung tutup pangkat dengan tahun, kemudian di enter. Nah, jika terjadi seperti ini kita tinggal tambahkan saja desimal. Kita akan menggunakan 5 angka di belakang koma, kemudian tarik. Nah, untuk rumus present value sama dengan cash inflow dikalikan dengan diskon faktor, kemudian di enter. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk total present value-nya kita auto sum di sini, kemudian di enter. Selanjutnya kita hitung untuk net present value di mesin A. Nah, rumus net present value itu total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, ini totalnya dikurangi dengan initial investment, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk mesin B, kita isi cash inflow di mesin B di payback periode. Sama dengan, kemudian ke payback periode, kita isi yang ini, kemudian enter. Ini kita tinggal tarik saja. Selanjutnya untuk diskon faktor sama rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga di F4, kemudian kurung tutup dipangkat per tahunnya, kemudian di enter. Ini sama, kita 5 angka di belakang koma, kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk present value-nya sama dengan cash inflow dikalikan dengan diskon faktor, kemudian di enter. Nah, ini kita tinggal menariknya. Kemudian untuk total present value-nya kita auto sum lagi, kemudian enter. Nah, selanjutnya karena di soal juga di mesin B itu kita ada nilai residu sejumlah 5 juta. Jadi kita harus menghitungnya ya di sini. Langsung saja di sini rumusnya sama dengan 5E6. 5E6 itu untuk melambangkan 5 juta ya. Kemudian dikali kurung buka 1 ditambah dengan tingkat bunga, kemudian dikurung tutup, kemudian pangkat dengan ini berapa tahun ya? 5 tahun. Kemudian di enter. Nah, selanjutnya untuk net present value di mesin B, rumusnya sedikit berbeda dengan mesin A karena ini ada nilai sisa residu ya. Nah, langsung saja sama dengan kurung buka total present value-nya dulu dikurangi dengan initial investment, kemudian kurung tutup, kemudian baru ditambah dengan nilai sisa, kemudian di enter. Nah, ini sudah langsung terdapat hasilnya. Lanjut kita ke IRR mesin A terlebih dahulu. Nah, di sini sama ya tabelnya, hanya berbeda di pengerjaan untuk deskripsinya saja. Kemudian di sini mesin A terlebih dahulu. Nah, cash inflow di sini kita masukkan saja dari NPV ya. Atau bisa saja ini kita masukkan dulu dari
PP yang A. Kemudian kita tarik. Nah, diskon faktor di sini kita sama rumusnya. Kemudian ini 5 desimal. Kemudian ditarik. Nah, selanjutnya present value-nya sama dengan cash inflow dikalikan dengan diskon faktor, kemudian enter. Ini ditarik. Kemudian ini kita auto sum. Net present value-nya ini total present dikurangi dengan initial investment, enter. Nah, untuk di penjumlahan yang kedua, di sini kita akan menghitung net present value-nya sampai dengan 0. Tetapi di sini cash inflow-nya sama, jadi kita masukkan saja di sini. Tetapi untuk diskon factor dan present value-nya saya akan menggunakan rumus sama dengan yang tadi ya. Yang ini cash inflow dikali dengan diskon factor, kemudian total present value-nya di sini kita auto sum, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba ditambahkan bunganya agar total present value-nya sama dengan initial investment dan net present value-nya sampai dengan 0. Nah, di sini kita masukkan dulu rumus sama dengan dikurangi dengan initial investment, enter. Nah, ini ya. Kita akan memasukkannya sampai dengan ininya 0. Nah, kita coba dulu dengan 35% ya. Nah, hampir mendekati ya. Nah, kita gunakan koma 9. Nah, di sini belum terlihat, kita tambahkan di bagian ini, kita tambahkan nolnya. Nah, jadi terlihat. Masih belum ya. Kita coba di angka ini kita tambahkan 533. Kemudian enter. Nah, di sini kita masih belum ya. Nah, di sini langsung saja kita coba 38. Nah, langsung di sini 0. Selanjutnya IRR aktual itu ini, tingkat bunga yang ini. Kemudian IRR estimate itu tingkat bunga yang ini. Maka setelah ini dapat diperoleh keputusan di sini. Kita akan menggunakan rumus if. Jika IRR aktual lebih besar dari IRR estimate, maka keputusannya diterima. Jika tidak, maka keputusannya tidak diterima. Kemudian kurung tutup, di enter. Ini sudah ya, kita dapat hasil untuk IRR aktual dan IRR estimate. Nah, selanjutnya kita akan menghitung IRR yang B. Nah, cash inflow di sini kita masukkan dari PP yang B. Kemudian ini tinggal kita tarik saja. Nah, selanjutnya diskon faktor sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga, kemudian di F4 kurung tutup pangkat dengan tahun periodenya, kemudian di enter. Di sini kita gunakan 5 desimal, kemudian kita tarik. Selanjutnya untuk present value di sini kita masukkan sama dengan cash inflow dikalikan dengan diskon faktor, enter. Kemudian ini kita tinggal tarik saja. Selanjutnya untuk total present value kita gunakan auto sum, enter. Nah, di sini net present value dikurangi dengan initial investment. Selanjutnya untuk cash inflow yang kedua, ini kita tinggal ambil dari sini, kemudian kita tarik. Selanjutnya diskon faktornya 1 dibagi dengan 1 ditambah tingkat bunga dikunci kurung tutup pangkat per tahunnya, enter. Kemudian ini
Nah, kita tarik present value-nya, cash inflow dikali dengan diskon faktor, di enter. Nah, total present value-nya ini auto sum, enter. Nah, di sini kita gunakan dulu rumusnya, ini dikurangi dengan initial investment, kemudian di enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan meningkatkan bunga agar net present value di sini langsung 0. Nah, di sini kita coba tingkatkan 27%. Nah, ini masih jauh ya. Kemudian kita langsung gunakan 0,89. Nah, sedikit lagi ya. Ini 0,4. Nah, sedikit lagi ya. Kemudian coba tambah 7. Nah, ini sudah 0 ya. Nah, untuk memunculkannya di sini, nah, kita 5 angka. Selanjutnya, IR aktual kita masukkan yang ini. Kemudian yang estimate-nya kita masukkan yang ini. Nah, untuk keputusannya di sini sama dengan if jika IR aktual lebih besar dari IR estimate, maka hasilnya diterima. Jika tidak, maka tidak diterima. Di enter, kemudian nah ini sudah ya. Nah, dapat disimpulkan dari soal ini, dari yang kita kerjakan di payback periodenya yang B, kemudian di ARR yang A, di NPV A juga, kemudian di IRR itu A. Jadi 3:1. Sekian video praktek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dari video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.